Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan hingga penghujung Ramadan ini. Semoga apa yang kita usahakan di hari-hari yang telah lalu betul-betul Allah nilai sebagai ibadah. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ayah atau ibu, ketika orang tua benar-benar mencintai anaknya, maka sudah selayaknya orang tua ini memberikan arahan kepada anaknya, baik itu berupa arahan secara langsung, pengarahan secara langsung, ataupun berupa teladan yang baik untuk anak-anaknya. Mengapa ini bisa dikatakan sebagai tanda cinta? Ya. Mengapa teladan yang baik, pengarahan yang baik, kemudian si anak itu terarah dan menjadi anak yang saleh, merupakan salah satu tanda cinta orang tua kepada anaknya. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir li ibadati. Kemudian mendawamkan sholat yang sudah dia laksanakan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana seorang ayah sebagai kepala keluarga dapat mengajak keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk tidak meninggalkan perintah Allah, yaitu berupa sholat. Secara kontekstual seperti itu. Tapi lebih dari itu, ayah bunda rahimakumullah, ada makna yang luar biasa di balik ayat tersebut. Seakan-akan menyampaikan bahwa kita itu harus betul-betul berpegang teguh dengan sholat ini. Ya. Mengapa demikian? Dalam hadis dikatakan bahwa yang membedakan antara beriman dan kafirnya seseorang itu adalah sholatnya. Maka secara tidak langsung sang ayah ini ingin betul-betul mengarahkan keluarganya sehingga mereka itu bisa bersama-sama dalam keimanan. Dalam Quran surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Luar biasa ya Bunda. Walladzina amanu, dan kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian anaknya mengikuti jejak keimanan mereka. Tentu ini dihasilkan salah satunya oleh peran keluarga, di mana ayah bunda menjadi pengarah yang baik, menjadi teladan yang baik, sehingga sang anak itu bisa menikmati keimanan mereka dengan sukarela. Betul-betul memeluk erat keimanan yang mereka miliki dengan menjaga sholatnya, menunaikan zakat,
kemudian menjaga amalan-amalan sehingga terjaganya hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu peran orang tua memang. Ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Ya. Ketika ada orang yang beriman, kemudian anaknya mengikuti keimanan mereka. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kelak kata Allah, Allah akan ikutkan anak-anak mereka itu ketika keduanya mati dalam keadaan beriman, atau kita sebut satu keluarga mati dalam keadaan yang beriman, walaupun tidak mati secara sekaligus ya bunda, tapi ayah meninggal, bunda meninggal, walaupun tidak mati secara sekaligus. Maksudnya di akhir hidupnya setiap individu dalam keluarga itu mati dalam keadaan beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Kemudian qadarullah, Allah izinkan seorang ayah ini atau seorang anak, nanti kita umpamakan sebagai seorang ayah dulu. Seorang ayah ini mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang luar biasa. Maka ketika anaknya juga meninggal dalam keadaan beriman, Allah akan pertemukan mereka. Ya. Dalam tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'a dzurriyyatal mu'mini fi darajatihi. Ketika seorang ayah mati dalam keadaan atau meninggal dalam keadaan beriman, kemudian anaknya pun meninggal dalam keadaan beriman, dan seorang ayah ini berada di derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu duna fil amal, walaupun anak dan ayah itu tidak memiliki amalan yang sama, ya. Allah itu akan mengangkat derajat mereka dengan cara Allah menyatukan seorang anak dengan keluarganya dalam satu derajat. Untuk apa? Liyuqirra bihim ainahu, untuk menyejukkan pandangan mereka. Ya. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita dawamkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukti qurrata a'yun yang sesungguhnya adalah di mana satu keluarga ini semuanya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menggenggam keimanannya dengan kuat, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak pertemuannya tidak habis dimakan waktu. Dalam artian dunia, pertemuannya di dunia itu bisa memanjang hingga ke akhirat. Nah, itu ayah bunda rahimakumullah. Maka dipastikan ketika seorang ayah atau seorang bunda, atau kita sebut orang tua ya, orang tua itu betul-betul menyayangi anaknya, mencintai anaknya dengan setulus-tulusnya. Yang pertama dia lakukan, yang pertama dan yang paling diperhatikan itu adalah bagaimana kelak anak saya sepeninggalan saya masih kuat menggenggam keimanan, ya, di tengah bergejolaknya zaman, masih kuat menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa meninggal atau mati dalam keadaan beriman. Karena yang diharapkan adalah pertemuan di dunia dan akhirat yang kekal. Seperti itu ayah bunda rahimakumullah. Saking berharganya sebuah keimanan seorang anak, ya. Nabi Nuh alaihi salam, beliau itu sampai merayu anaknya, ya, agar
bisa ikut serta dalam bahtera yang Allah selamatkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul-betul harapan yang begitu mendalam dari seorang ayah untuk menjadikan anaknya beriman sehingga kelak bisa dipertemukan oleh Allah di surganya kelak. Nah, itu ayah bunda rahimakumullah. Hal yang paling mendasar yang harus dijaga oleh orang tua yang kemudian anaknya juga ikut menjaga hal-hal demikian adalah sholat ayah bunda. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal juga bahwa sholat merupakan salah satu yang membedakan apakah seseorang itu kafir, apakah seseorang itu beriman. Itu saja mungkin ayah bunda rahimakumullah. Semoga kita betul-betul Allah takdirkan meninggal dalam keadaan beriman, dan keturunan kita, seluruh keluarga kita Allah takdirkan dalam keadaan beriman, sehingga orang-orang yang kelak mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah bisa menarik orang-orang yang lebih bawah derajatnya di hadapan Allah di surganya kelak. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Al-'afwu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.